Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Umi Umayyah, NPM 19110014, kelas Isuri Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro yang dosen pengampunya adalah Ibu Anggraini Syaputri S. STMM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Pertama, fluktuasi suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Secara teoritis, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga yang rendah, masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uang di bank daripada digunakan untuk belanja dan memperluas bisnis. 2. Tarif barir dan non-tarif barir. Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik pemungutan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai di dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, dan kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya penggunaan tarif barang impor bilateral. Kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Dan kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan pinjaman atau utang dan bantuan untuk merehabilitasi pembangunan. Keempat, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Terakhir, faktor penghambat pembangunan. Faktor dalam negeri yaitu faktor pertumbuhan penduduk dapat merupakan penghambat karena hasrat berinvestasi rendah, produktivitas rendah, dan bisa mengakibatkan pengangguran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.